Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu Pak Ketua, saya mengepil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Guru honorer dan tenaga kependidikan berharap diangkat PNS tanpa tes melalui diterbitkannya Perpres seperti halnya Perpres yang diberikan kepada tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan perawat. Kalau mereka bisa, mestinya kami pun bisa, kata Ketua GTKHNK 35 Plus Sumatera Selatan dalam RDPU dengan Komisi 10. Di dalam GTKHNK 35 Plus ini bukan hanya guru, tapi ada tendik, tenaga kependidikan di dalamnya, dan juga ada guru PAI yang butuh diperjuangkan di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami hanya minta kepres PNS. Kami tidak setuju dengan P3K. Kami minta kepres PNS. Bagaimana Bapak Presiden pernah memberikan kepada bidan PTT dan juga perangkat desa. Mohon kepada Bapak, Ibu, Wakil Rakyat, perlu kami tegaskan bahwa kami bukan pencari kerja Bapak, tapi kami butuh penghargaan. Kami mengabdi di negeri ini minimal 5 tahun, sudah lebih dari 10 bahkan 20 tahun. Rasanya sudah sangat pantas kalau pemerintah memberikan penghargaan kepada kami dengan kepres PNS. Sementara menurut Ketua GTKHNK 35 Plus Riau, kalaupun harus PPK, mereka berharap untuk honorer di atas 35 tahun diangkat tanpa tes dan penggajiannya tidak diserahkan ke daerah tapi melalui APBN. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak tadi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan kami dari provinsi lain dan rekan-rekan dari komite ASN. Pada prinsipnya tujuan kami ini sama Bapak, bahwa kami ini bukan lagi pencari kerja Bapak. Jadi tidaklah muluk-muluk kalau kami sangat mengharapkan kepres ini. Jadi mungkin kepada Bapak Dewan Komisi 10, kami mohon sekali agar dapat menjadi perpanjangan tangan kami kepada Bapak Menpan RB, kepada Kemendikbud dan BKN, agar ini bisa diusulkan untuk pengajuan kami mendapatkan kepres PNS tanpa tes ini Bapak. Nah, kalaupun memang ada P3K ini Bapak, kami mohon sekiranya untuk usia 35 tahun ke atas ini tidak lagi dites Bapak. Sekurang-kurangnya kami betul-betul diangkat tanpa tes Bapak. Dan betul-betul anggarannya itu tidak lagi dibiayakan kepada daerah sehingga tidak terjadi lempar bola Bapak. Selanjutnya menurut Ketua GTKHNK Jabar, persoalan yang dihadapi honorer 35 tahun ke atas adalah guru honorer di sekolah negeri tergeser oleh guru CPNS Angkatan Baru tahun 2019, serta untuk PPPK tidak mengakomodir seluruh guru honorer. Selanjutnya dari Jawa Barat, silakan. Yang pertama ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi GTKHNK 35 Plus ini antara lain bahwasanya GTKHNK 35 Plus itu berasal dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang dan rata-rata menjadi tenaga honorer terhitung sejak setelah 1 Januari 2005 serta mendapatkan gaji yang masih jauh dari standar Pak. Yang kedua, dengan adanya moratorium penerimaan CPNS ya, selama 5 tahun setelah era pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir. Yang ketiga, batasan usia tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Yang keempat, dipersulitnya untuk diakomodir dalam rekrutmen
P3K tahun 2021. Yang kelima, mulai masuknya tenaga PNS yang baru saja mendapatkan SK dan menggeser posisi guru-guru dan pendidikan honorer usia 35 ke atas dari sekolah-sekolah negeri. Sementara tanggapan Dede Yusuf dari Komisi 10 Partai Demokrat mengatakan, Bapak Ibu semua teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas maupun yang usianya saat ini mungkin belum 35 tahun, ada hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga-tenaga honorer teknis. Dan saya ingat 2 tahun yang lalu saya pada saat di Komisi 9 memperjuangkan tenaga honorer untuk tenaga medis, jadi bidan desa, perawat desa, lalu dokter desa atau dokter honorer. Dan itu memang sulit sekali perjuangan tersebut, namun kami memberikan narasi yang begitu kuat kepada pemerintah bahwa masalah usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun ini bagi tenaga medis, justru ketika mereka usianya sudah senior, itu pengalamannya menjadi lebih baik dalam menyelamatkan nyawa orang, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu, dan akhirnya ada 35.000 tenaga kesehatan, bidan desa, perawat desa, dokter desa, dan lain-lain, ya termasuk mantri, yang diangkat menjadi PNS, termasuk 2.000 lebihnya itu adalah 35 tahun ke atas. Jadi artinya teman-teman Komisi 10, mungkin ada Ibu Ketua, Pak Ketua, semua, saya yakin jika narasi ini kita dorong bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme, mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar, yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya, karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo, saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun, tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau. Sakit hati saya. Jadi tolong saya mengapil juga kepada Komisi 10, kita perjuangkan mereka. Tetapi kawan-kawan guru honorer juga harus sabar. Di tengah pandemi saat ini, anggaran negara terfokus kepada penyelesaian vaksin, terfokus kepada penyelesaian masalah kesehatan. Jadi kita pun juga harus sabar. Kita akan berjuang bersama-sama. Saya yakin Ibu Heti, Pak Fikri, Pak Saiful Huda, semua anggota Komisi 10 sepakat. Kita akan ngomong dengan Komisi 2, kita akan ngomong dengan Komisi 8. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah pernyataan politik dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Ketua, terima kasih. Selanjutnya dari
Partai Amanat Nasional. Nah, ini tadi yang ditunggu-tunggu. Teh Desi, silahkan muncul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Perjuangan tiada henti, tetap semangat untuk memberikan pelayanan dan juga mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa melihat bagaimana status, tanpa melihat bagaimana kesejahteraan yang Bapak Ibu alami setiap hari. Saya ingin memberikan beberapa catatan saja terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang hadir pada hari ini dalam rangka RDPU, menyampaikan aspirasi dan perjuangan tiada henti, melanjutkan dari beberapa pandangan yang disampaikan oleh saudara-saudaraku anggota DPR RI Komisi 10. Saya dari fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi ingin menyampaikan bahwa Komisi 10 sesungguhnya sudah memberikan masukan ataupun aspirasi kebijakan untuk melakukan atau adanya pelaksanaan remedial selama 3 kali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang akan mengikuti ujian namun kemudian tidak lulus. Alhamdulillah kan ini sudah diakomodir kebijakan ini. Lalu saya ingat sekali pada saat raker dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga menyampaikan bahwa harus ada kebijakan tambahan, adanya pelaksanaan diklat untuk pengkinian pengetahuan bagi para guru-guru, terutama mereka yang di atas umur 35+ yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan, teori-teori baru di dalam pembelajaran yang saat ini ada. Tentunya ini lebih mempersiapkan para guru, tenaga pendidik yang akan mengikuti ujian apapun itu bentuknya, sehingga kita mempersiapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lulus, besar kemungkinannya lebih luas. Itu yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Sehingga tidak lagi ada tadi Ibu, saya lihat tadi, mohon maaf lahir dan batin, saya tidak mencatat namanya, menggunakan kerudung hijau. Ada juga Ibu tadi yang menyampaikan dengan emosi sampai mengurai air mata. Tentunya ini juga mereka yang setiap hari merasakan diskriminasi dalam konteks perilaku dan juga persepsi setiap hari dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, ini harus dihilangkan. Narasi ini yang bisa menghilangkan semuanya. Narasi yang konsisten disampaikan tidak hanya oleh Bapak dan Ibu guru semua yang hadir hari ini, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tapi oleh semua stakeholder dalam hari kita, Komisi 10, Komisi 2, pemerintah, memunculkan narasi-narasi yang tidak diskriminatif ini terhadap masyarakat, sehingga sampai keluarga saja sudah tidak ada lagi orang tua yang berpikir, nak, kalau kamu nanti sudah besar, kamu harus jadi PNS ya nak. Udah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga narasi diskriminatif ini juga disosialisasikan dan membumi sehingga terinternalisasi hingga unit terkecil dalam hal ini adalah keluarga. Lalu kemudian narasi yang lain yang ingin disampaikan adalah tentu narasi yang kita miliki saat ini, kita rangkum hari ini di dalam rapat RDPU ini, tentunya ini juga harus kita lanjutkan dengan advokasi yang konsisten baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi. Yang tadi disampaikan oleh saudaraku dari Sumatera Utara kalau tidak salah, udah jangan kebanyakan bicara, yang penting saya maunya action aja, cepat dikerjain. Nah tentunya advokasi dalam tataran kebijakan dan juga implementasi ini tentu harus juga dilakukan secara terus-menerus, sehingga kebijakan maupun keputusan yang bersifat politis maupun strategis bisa langsung dirasakan manfaatnya
oleh saudara-saudaraku para guru, tenaga kependidikan, dan juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Yang terakhir, saya sangat ingin sekali sama-sama kita memiliki cita-cita untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak bangsa, sehingga generasi penerus kita bisa berkompetisi secara global. Tentunya, kompetensi dan pengalaman menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan. Para guru yang sudah memiliki puluhan tahun pengalaman yang tidak diragukan lagi, tentunya harus terus juga terpacu untuk meningkatkan kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga mereka terus meningkatkan kualitas kompetensinya. Dan tentu bagi mereka yang baru hadir, tidak memiliki pengalaman, namun memiliki mungkin pengetahuan yang lebih berbeda, sesungguhnya lebih berbeda karena perubahan teori, perubahan metode, perubahan pengetahuan. Tentunya mereka juga harus mumpuni dan terus mengasah keterampilan mereka yang hanya bisa diperoleh melalui pengalaman dalam jangka waktu yang tidak sedikit. Itu saja dari saya. Semoga kita semua bisa dimudahkan oleh Allah untuk bisa menggolkan dan mencapai apapun yang diinginkan oleh saudara-saudaraku semua hari ini yang tetap bersemangat, berurai air mata. Semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan perjuangan bersama ini, Allah buktikan tentunya dengan suatu kejadian yang nyata yang bisa dirasakan manfaatnya secara langsung. Demikian, mohon maaf dan batin jika ada kata-kata yang lain. Semangat, semangat, semangat ibu-ibu semua, jangan lupa berdoa, tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. YPKHNK 35+. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti yang sifatnya regulatif, nanti akan diamanahkan ke siapa? Misalnya kalau undang-undang ASN tentu bukan Komisi 10, jadi ada Komisi 2. Tetapi ini kemarin sudah disampaikan di paripurna oleh Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, bahwa itu masuk ke masa sidang sekarang. Jadi di tahun 2021 ini, oleh karenanya tinggal kita nanti memantau dan pasal-pasal mana yang Bapak Ibu nanti mencermati untuk supaya menyelamatkan honorer, dan tidak hanya menyelamatkan diri sendiri tapi menyelamatkan semua honorer, maka itulah yang akan kita kawal. Dan itu pentingnya kita tidak hanya komunikasi sekarang ini saja, tetapi nanti kita akan terus berkomunikasi. Jangan berhenti satu. Kalau semua diselesaikan sekarang, nggak menyelesaikan masalah, Pak. Jadi, dan itu dokumennya nggak layak. Laporan singkat yang hanya ini RDPU ini nggak bisa, tidak punya dasar hukum, tidak punya kekuatan hukum yang memadai. Oleh karenanya nanti kita selanjutnya apa, langkah berikutnya akan kita bangun. Oleh karenanya kalau diperkenankan Bapak Ibu, saya kira cukup ini semuanya, karena ini tadi berulang. Saya memahami betul. Saya kira apa yang disampaikan, saya pernah jadi guru honorer, saya pernah jadi PNS, dan saya pernah keluar dari PNS. Jadi saya kira ini mungkin karena ada pejabat-pejabat yang nggak paham tentang apa itu honorer, apa itu wiyata bakti dan sebagainya, sehingga kadang-kadang seenaknya saja ada P3K lah, ada ini dan sebagainya. Kita harus maklumi terus, tapi kita harus sabar juga. Harus ada yang mencermati, dan Bapak Ibu sebagai pahlawan-pahlawan dan itu pelopor di komunitasnya, saya kira ini yang harus juga secara tekun untuk mengikuti hari demi hari, bulan demi bulan. Saya kira begitu. Oke, sahabat-sahabat semuanya, demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton video-video yang lainnya, serta di like, komen, dan subscribe channel Diana Oke. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.